Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa teman-teman guru, terutama teman-teman honorer, P3K, juga teman-teman PNS. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi. Ini ada pernyataan Bapak Ibu dari Ibu Dirjen ya, GTK, Ibu Nunuk Suryani, di mana beliau memberi bocoran untuk mekanisme seleksi P3K 2025. Benarkah honorer tidak lagi diikut sertakan? Aduh, nah ini gimana Bapak Ibu nanti? Coba nanti disimak Bapak Ibu. Apa maksudnya ya? Tidak terlibatan lagi honorer ya di tahun 2025 terkait dengan mekanisme seleksi P3K di tahun 2025 ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan di-skip dulu, disimak Bapak Ibu sampai selesai. Oke, saya lansir dari salah satu media Bapak Ibu, ini honorer tidak lagi diikut sertakan. Honorer tidak lagi diikut sertakan, ini tanda tanya. Jadi pertanyaan ini perlu nanti kita cari tahu, benarkah tidak diikutsertakan. Ditjen GTK, Ibu Nunuk Suryani beri bocoran mekanisme seleksi P3K di 2025. Pojok1.id ya Bapak Ibu. Seleksi P3K 2025 ini menjadi momen yang sangat dinantikan bagi banyak tenaga honorer, terutama honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Betul ya. Ini kesempatan kalau memang masih ada untuk seleksi P3K 2025. Padahal seperti diketahui bahwa di tahun 2025 pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer dan dalam instansi pemerintah. Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bapak Ibu, bahwa per Desember tahun 2024 kemarin itu stop. Tidak ada lagi tenaga honorer. Artinya di tahun 2025 tidak ada lagi honorer. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pemerintah diberikan amanat ya untuk segera menyelesaikan penataan tenaga honorer ini, gitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sebagai gantinya pemerintah membuka. Nah, jadi karena honor tidak lagi dibolehkan, ya, karena honor tidak lagi dibolehkan untuk mengangkat honor, maka penggantinya adalah pemerintah membuka pengangkatan kerja melalui skema P3K. Itu Bapak Ibu. Dan pada pelaksanaan P3K 2024, pemerintah membuka peluang besar bagi seluruh tenaga honorer. Hal ini dibuktikan dengan adanya perpanjangan pendaftaran. Jadi diperpanjang lagi ya sampai 2 kali pada kalau tidak salah, sehingga ini memberikan kesempatan ya kepada teman-teman yang memang belum sempat mendaftar. Nah, namun Bapak Ibu, ternyata masih banyak tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Salah satu alasannya karena syarat yang belum terpenuhi. Apa itu? Ya, seperti tenaga honorer non database PKN. Gitu Bapak Ibu. Jadi masih banyak teman-teman honorer yang tidak masuk database PKN. Nah, itu salah satu alasannya mengapa tidak terpenuhi ya persyaratannya pada saat ikut seleksi P3K. Nah, kini Bapak Ibu, tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar pada P3K 2024 berharap banyak pada seleksi di tahun 2025. Artinya, teman-teman yang belum sempat ya di tahun 2024 ikut seleksi, maka berharap banyak kepada pemerintah untuk dibuka kembali ya di tahun 2025. Terutama bagi honorer guru yang jumlahnya sangat banyak itu ya. Di GTK, Nunuk Suryani menjelaskan bahwa honorer yang ada di database PKN, saya garis kasih tanda merah di sini Bapak Ibu. Honorer yang ada di database PKN, penataannya akan dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB 348 tahun 2024. Itu ya. Jadi ada jaminan nih bagi teman-teman yang ada di database PKN yang belum sempat untuk lulus ya, atau untuk ikut kemarin.
Lalu bagaimana? Nah, ini ya, bagaimana tenaga honorer yang tidak ada dalam database PKN? Nah, itu Bapak Ibu. Bagaimana honorer yang tidak ada dalam database PKN? Saat ini Panselnas ya dan Kemendikdasmen tengah mendiskusikan mekanisme yang tepat. Kami berkomitmen untuk mencari solusi bagi teman guru honorer yang belum terakomodasi pada pelaksanaan seleksi P3K tahap 1. Namun semua tergantung pada skenario Kemenpan RB nanti Bapak Ibu ya. Begitu ya disampaikan oleh Nuk Suryani. Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan bahwa penerimaan CASN ya P3K mungkin di sini hal ini tidak ada perubahan mekanisme. Nantinya Kemendikdasmen tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengajukan usulan kebutuhan guru dan tenaga pendidik. Oh, jadi kementerian ke depan Bapak Ibu tidak lagi memiliki kapasitas ya untuk mengajukan. Nah, kalau begitu siapa yang mengajukan nanti? Jadi yang mengajukannya atau yang mengusulkannya langsung dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, terutama terkait dengan nasib prioritas 1, gitu ya. Jadi Kemenpan RB yang nantinya akan menentukan. Detailnya Kemenpan RB yang tahu. Kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi dan akan diakomodasi di P3K 2005, saya belum tahu. Nah, begitu ya jawabannya dari Bu Nunuk gitu ya. Sementara itu pelaksanaan CASN 2025 hingga kini Kemenpan RB belum memberikan bocoran jadwal resmi. Betul ya untuk tahun 2025 ini. Nah, dikatakan oleh admin Kemenpan RB bahwa pihaknya masih fokus pada penyelesaian CASN 2024. Karena diketahui bahwa pelaksanaan P3K 2024 tahap 2 ini baru sampai pada tahap masa sangka. Jadi masih jauh, ternyata masih panjang Bapak Ibu. Ya. Nah, sementara untuk P3K 2024 tahap 1 dan CPNS 2024 yang lolos, sudah ada tahapan pelantikan dan juga penetapan NIP, nomor induk pegawai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat judul tadi di depan, ya bagaimana nih ya untuk seleksi apa itu namanya? P3K 2020 ini benarkah gitu ya? Ini tidak diikutsertakan. Nah, ternyata masih abu-abu Bapak Ibu. Nah, ini masih abu. Artinya apa? Artinya pihak kementerian pun belum bisa menjawab. Jadi nanti karena banyak yang terlibat seperti BKN, kemudian Menpan RB gitu ya. Kemendikbud itu juga harus kerjasama, harus satu kata begitu bagaimana penataan teman-teman penataan honorer ya agar selesai di tahun 2025. Jadi ternyata masih jauh ya, masih jauh. Kapan ini diselesaikan ya? Jangankan untuk paruh waktu, yang penuh waktu pun masih belum selesai. Tapi ya kita positive thinking saja, pemerintah kepada pemerintah yakin ya bisa menyelesaikan permasalahan honorer ini ya di Indonesia. Baik Bapak Ibu, itu informasi ya terkait dengan bocoran untuk mekanisme seleksi P3K 2024. Jadi masih fokus di penataan tahap penyelesaian ya, baik untuk tahap 1 maupun tahap 2 ya terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024. Jadi untuk 2025 ternyata ya itu masih pada kapan jadwalnya masih bungkam, belum ada. Ya, apalagi terkait honorer. Jadi honorer memang itu tadi ya yang saya kasih merah tadi. Jadi pihak kementerian judulnya kita menunggu dari kebijakan atau mekanisme dari Menpan RB karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak lagi ada kapasitas untuk mengusulkan P3K. Begitu ya bahasanya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.